Kepala Puskesmas Alu di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dilarikan ke rumah sakit seusai menjadi korban penganiayaan pada 3 Juli 2025 lalu. Ia dilaporkan hingga mengalami pendarahan otak dan lupa ingatan setelah dipukuli menggunakan benda tumpul. Menurut keterangan dari adik korban bernama Awaludin, Jamaludin ini diduga menjadi korban salah tangkap oleh oknum aparat. Pasalnya saat kejadian korban sempat diminta masuk ke dalam rumah oleh aparat. Namun pernyataan itu kemudian dibantah oleh pihak kepolisian dalam press release yang dibagikan pada Kamis 10 Juli 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Sulbar, yaitu rekan Farun Ramli. Baik rekan Farun, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada dapat saya informasikan dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, di mana kepolisian menyampaikan terhadap kasus penganiayaan yang dialami Kepala Puskesmas Alu bernama Jamaludin, di mana ada 4 orang ditetapkan tersangka terhadap kasus penganiayaan tersebut, di mana menurut penjelasan kepolisian pada saat Jamaludin diamankan di lokasi kericuhan karena Jamaludin pada saat itu terpantau berada di lokasi kericuhan. Pada saat polisi membubarkan massa yang ricuh ini, ada 37 orang yang ikut diamankan, termasuk Jamaludin yang ikut diamankan tersebut. Nah, Jamaludin pada saat diamankan itu dibawa ke mobil polisi, sempat dianiaya oleh masyarakat setempat, di mana masyarakat ini merasa geram karena lemparan batu dari imbas kericuhan ini mengenai rumahnya, sehingga Jamaludin mengalami sejumlah luka pada bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi. Keluarga Jamaludin atau saudaranya Awaludin menduga dan menuding pihak kepolisian salah tangkap atau salah sasaran. Namun kepolisian membantah bahwa pada saat kericuhan terjadi tidak ada proses menangkap, melainkan mengamankan 37 orang termasuk Kepala Puskesmas Alu ini. Setelah proses penyelidikan lebih lanjut, 4 orang yang mengaku dan telah ditangkap ikut menganiaya Jamaludin ini telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan disertai dengan beberapa bukti-bukti video yang dimiliki pihak kepolisian pada saat Jamaludin diamankan, dan warga ini langsung masuk memukul bakar pada bagian kepala sehingga dia menjadi tersangka. Selain itu, kepolisian juga menyampaikan dari 37 warga yang diamankan termasuk Jamaludin ini, 14 orang di antaranya itu ditetapkan sebagai tersangka dengan perbuatan melawan aparat pada saat eksekusi lahan yang berujung ricuh, di mana cara mereka melawan petugas dengan melemparkan batu beserta ban molotov. Sementara status Jamaludin sendiri masih dalam tahap saksi karena pada saat ini dia masih terbaring lemah di Rumah Sakit Haji Andi Depu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Polisi akan memeriksa Jamaludin ketika kondisinya sudah membaik. Dia akan diperiksa mengenai keterlibatannya di lokasi eksekusi lahan tersebut. Apakah dia ikut dalam gabungan massa, ikut melempari pihak kepolisian, atau hanya berjaga di rumah keluarganya yang berdekatan atau berada di lokasi eksekusi lahan yang berakhir ricuh. Demikian yang sampai saya informasikan dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Baik, terima kasih rekan Farun atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Orang jadi lebaran. Dan jangan sendiri. Yang kita amankan, 37 orang kita amankan berdasarkan hasil pemeriksaan intens kami dapatkan 14
orang yang terlibat. 14 orang yang terlibat dan kita nyatakan tersangka. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Rinciannya 3 orang membawa sajam, kemudian 9 orang melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama, kemudian 2 orang menghasut melakukan tindakan kekerasan atau dengan istilah lainnya adalah provokator. Masuk tadi sudah dijelaskan, 1 masih dalam proses pengobatan, tapi tidak menutup kemungkinan kami belum bisa melakukan pemeriksaan secara intens karena yang bersangkutan mengalami tindakan kekerasan dan masih dirawat. Dan dari pelaku tindak kekerasan, dari hasil penyelidikan yang kami lakukan ada 4 tersangka yang tadi kami jelaskan dan sudah kami tangkap dan kami proses dan kita tetapkan sebagai tersangka. Dan ini masih proses pengembangan. Apabila didapat orang selain 4 orang ini yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Saudara Jamal, tetap kami akan lakukan proses hal yang sama dengan ke-4 orang tersangka yang sudah kami tangkap ini. Dari 14 yang ditetapkan tersangka ini semua dari pemohon termohon kasus eksekusi atau? Dari 14 yang kita tetapkan tersangka itu adalah dari simpatisan daripada pihak termohon. Artinya pada saat diamankan ini Pak Jamaludin, apakah pada saat diamankan itu dianggap provokator atau sebelaku yang bertindak juga Komandan? Sehingga dilakukan pengamanan oleh Pak Jamaludin pada saat itu. Ya. Seperti yang saya jelaskan bahwa yang bersangkutan Saudara Jamaludin berada dalam kerumunan aksi massa anarkis. Jadi apakah dia provokator ataukah apa dia melakukan tindak kekerasan, kami belum bisa memeriksa lebih lanjut karena yang bersangkutan masih berada dalam perawatan medis di Rumah Sakit Adi Depok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.